Jojo membantah perpulungan Tuhan Sugi Palangkaraya bagi EPC Pontianak. Sendah kita ngerana karena perpulungan jabu-jabuta si temana ipakeke ras Kristus dan bahanna buat dibahas Kolose 3 ayat 1-4 karena tema enda berikutkan situasi enda tapi berikutkan waktu silit maka enda dihubungkan tapi kawitkan ras hari ulang tahun KKR GBKP si 170 tahun bagi KP ulang tahun gereja anta si 130 tahun karena ope dengan si terus perlungan karena PJJ enda si oge lebih pustaka si badi anta sini buat dibahas Kolose 3 ayat sada asa si ayat si pempatkan mari relasi dan kerken bagian dari kata dibata dibahas Kolose 3 ayat sada kam enggo ipakeke di bataras Kristus maka daramilah erta-erta si isuka ibas ingan Kristus kundul arah kemuhen di bata bulatkanlah ukurnu nandangi erta-erta si surga labo nandangi perkara-perkara doni enak sebab kam enggo mate janah kegeluhan lu si tubuh genduari la iidah doni enda sebab terbuni ras Kristus ibas di bata kegeluhan lu si tubuh mekap Kristus jana asum ia teridah pagin kampe ikut teridah ras ia dingendak pagin ibas kemuliaan terjang jenda pengugenda jana bahasa kami pakai kami bahasa Indonesia bahasa karo gelah melalui kita si ngerti sah Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Yesus Kristus menjadi sebuah kebiasaan dalam pemikiran Paulus sebelum dia menasihati jemaat untuk apa hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka Paulus terlebih dahulu memberi pendasaran teologianya. Jadi kehidupan sehari-hari itu harus punya dasar iman yang jelas bagi jemaat. Maka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4 ini merupakan dasar iman ataupun dasar teologi sebelum dia menjelaskan di pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang 17 ayat yang pertama sampai yang keempat berbicara tentang dasar teologianya sedangkan ayat yang kelima sampai yang ke-17 dalam pasal yang ketiga ini juga berbicara tentang hal-hal praktis apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maka Paulus terlebih dahulu menjelaskan dimensi iman Kristen yang mendasarinya. Jadi apa dimensi teologi yang mendasari dimensi etis sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Apa yang dijelaskan oleh Paulus dalam nats ini bertujuan sebenarnya adalah mengantisipasi banyaknya pengajaran sesat pada waktu itu yang muncul ada di tengah-tengah jemaat Kolose. Tetapi yang paling berpengaruh menurut saya terkait dengan nats ini adalah ketika ada pengajaran yang terkait dengan legalisme. Legalisme ini adalah mengutamakan peraturan-peraturan yang ketat, mengutamakan hukum-hukum, norma-norma untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Paulus mencegah pengajaran seperti itu dengan mengatakan bahwa kehidupan anugerah dalam Kristus sungguh bertentangan dengan kehidupan legalisme. Ya, karena memang Paulus mau mengatakan, menegaskan bahwa Allah telah melakukan segala sesuatunya sempurna dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada yang kurang. Dan tidak ada perlu ditambah-tambah peraturan apapun dalam yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan. Cukup karya Kristus itu sudah cukup. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Dan ini menjadi kekuatan pengharapan bagi kita bahwa karya Kristus itu sempurna, cukup. Tidak perlu ditambah peraturan-peraturan yang lain. Ini menjadi penegasan Paulus dalam surat ini secara utama, meskipun ada pengajaran-pengajaran lain, tetapi menurut saya ini pengajaran yang sangat mengganggu sekali dalam kehidupan orang percaya, secara khusus di jemaat Kolose pada waktu itu. Berikutnya, ada dua kata perintah utama dalam nats kita ini. Yang pertama adalah carilah.
Dalam bahasa Karo dikatakan daramilah. Sedangkan dalam yang kedua, pikirkanlah. Pikirkanlah ini mungkin dalam diterjemahkan bahasa Karo dikatakan bulatkanlah ukurmu. Dan kedua kata perintah ini, carilah dan pikirkanlah, ini adalah bukan hanya berlaku pada jemaat Kolose saja pada waktu itu, tetapi ini berlaku secara terus-menerus, termasuk juga kepada kita saat ini. Ini berlaku secara terus-menerus. Dan ini merupakan kata perintah. Tentu seperti yang saya katakan tadi, ada dasarnya mengapa Paulus mengatakan seperti itu kepada jemaat Kolose. Jadi apa dasar sehingga Paulus mengatakan carilah, pikirkanlah? Ini dasarnya ada 3. Yang pertama, utamanya adalah karena telah dibangkitkan di dalam Kristus. Dibangkitkan di dalam Kristus. Bahasa Karo dikatakan ipokeke. Dan kata dibangkitkan dalam Kristus ini adalah kenyataan yang telah terjadi dalam jemaat Kolose, bukan sesuatu hal yang belum terjadi atau sesuatu hal yang klise. Tetapi dibangkitkan bersama Kristus ini adalah kenyataan yang sudah nyata di jemaat Kolose kepada orang-orang percaya di Kolose pada waktu itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, selain dibangkitkan bersama Kristus, adalah kenyataan bahwa telah mati di dalam Kristus juga. Dan alasan yang ketiga adalah telah disembunyikan di dalam Kristus juga. Jadi ada 3 alasan ini, dibangkitkan, telah mati, dan telah disembunyikan. Semuanya ini ada dalam Kristus. Semuanya ini dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Tidak ada pengaruh yang lain. Tidak ada oleh karena karya manusia. Dibangkitkan, telah mati, dan disembunyikan, itu ada dalam Kristus. Semuanya berlaku dalam Kristus. Jadi mari kita perhatikan ayat yang pertama, ada kata di sana dibangkitkan bersama Kristus. Ayat yang ketiga, mati bersama Kristus. Ayat yang berikutnya, hidup bersama Kristus. Ayat yang keempat di sana, bahasa saya, dimuliakan bersama Kristus. Jadi kesemuanya ada di dalam Kristus. Semuanya ada di dalam Kristus. Maka ketika dikatakan carilah perkara-perkara di atas, bahasa Karo, daramilah erta-erta si surga, itu tidak merujuk kepada lokasi atau di mana tempatnya. Ini bukan begitu, tetapi itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus mendasarkan semua perintahnya secara khusus 2 hal ini tadi, carilah dan pikirkanlah, itu dasarnya adalah Kristus. Kesemuanya pengajaran Paulus dalam nats ini secara khusus dasarnya adalah Kristus. Maka Paulus juga mau menegaskan bahwa dia punya otoritas mengajar itu oleh sebab dasarnya adalah Kristus. Palasta eme Kristus. Begitu kira-kira. Jadi saya ulangi, mengapa Paulus mengatakan pikirkanlah, carilah? Karena dasarnya adalah Kristus. Semua yang terjadi itu ada dalam Kristus. Oke, mari kita gumuli satu-satu. Apa maksud dibangkitkan bersama Kristus? Dibangkitkan bersama Kristus adalah keadaan yang telah menjadi dasar untuk taat sebagai pengikut Kristus. Dan ini merupakan dasar yang utama. Mengapa harus taat sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya? Karena telah dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan ini kata pasif, dibangkitkan. Kecuali tadi membangkitkan. Dibangkitkan adalah kalimat kata pasif yang berarti karya ini merupakan karya Tuhan, bukan merupakan karya manusia. Jadi dibangkitkan bersama Kristus itu murni merupakan karya Tuhan di dalam diri kita. Termasuk juga di dalam diri jemaat Kolose pada waktu itu. Jadi dibangkitkan berarti tindakan ini merupakan karya Allah seutuhnya. Tidak perlu lagi campur tangan manusia di sana. Dan dibangkitkan bersama Kristus ini berarti telah tiba masa ataupun periode ataupun keadaan yang sama sekali berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ini menjadi menarik bahwa dibangkitkan bersama Kristus itu menjadi penanda satu periode sebelum dan sesudah percaya kepada Kristus. Ini menjadi menarik bagi kita. Sekali lagi, dibangkitkan bersama Kristus itu merupakan satu masa sebelum percaya dan sesudah percaya kepada Kristus. Jadi jelas bahwa sebelum dan sesudah percaya kepada Kristus harusnya hidup kita mengalami perubahan. Harusnya mengalami perbedaan. Sebelum mengenal Kristus begini kehidupan kita. Setelah mengenal Kristus begini kehidupan kita. Harusnya ada perbedaan.
dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Maka dibangkitkan bersama Kristus ini terjadi kapan? Terjadi ketika kita percaya kepada Kristus. Bukan dibangkitkan ini bukan berbicara nanti, tetapi dibangkitkan bersama Kristus ini berbicara ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Kolose pasal 2:12 tadi. Percaya pada Injil, percaya pada kabar sukacita membuat kita yang sebelumnya mati menjadi hidup. Mati di dalam dosa, tetapi kemudian kita hidup di dalam Kristus. Itu menjadi perbedaannya. Dan kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa itu sekarang bekerja dalam hidup orang percaya dan bekerja secara terus-menerus. Jadi kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam diri kita sangat luar biasa, seharusnya demikian. Ya, sehingga dengan kita dibangkitkan bersama Kristus, kita diperintahkan mencari hal-hal yang di atas. Jadi sekali lagi, dibangkitkan berarti hidup kita sekarang adalah milik Kristus. Hidup kita sekarang adalah milik Kristus, bukan kita lagi. Karena kita telah mati bagi dosa. Dulu kita diperbudak oleh dosa, tetapi telah dengan kata dibangkitkan bersama Kristus, sekarang kita milik Kristus. Sekarang kita milik Kristus. Sehingga apa yang menjadi kehendak Kristus harusnya menjadi kehendak kita juga. Jadi kehendak kita harus diselaraskan dengan kehendak Kristus, bukan kehendak Tuhan harus diselaraskan dengan kehendak kita. Itu sesuatu yang berbeda. Maka sekali lagi, dibangkitkan bersama Kristus itu adalah sesuatu yang telah terjadi ketika kita percaya. Dan dibangkitkan bersama Kristus itu adalah sebagai penanda yang membedakan antara sebelum percaya dan sesudah percaya. Harusnya hidup kita mengalami perubahan. Jadi katakan, mencari hal-hal yang di atas. Atau dalam bahasa Karo, lebih jelas memang dikatakan erta-erta si surga, dalamilah erta-erta si surga. Ini juga merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak hanya berhenti saat kita percaya sudah selesai, bukan begitu. Tetapi ini pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus. Mencari atau dalamilah berarti mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Mencari hal-hal di atas bukan berarti membenci dunia atau menolak dunia ini. Karena ada juga pengajaran yang masuk ke jemaat Kolose ini dengan mengatakan bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Jadi oleh sebab itulah ada juga sebagian yang mempraktekkan hidup memisahkan dengan dunia ini dengan cara asketisme. Asketisme ini secara praktis adalah kehidupan yang bertapa, mengasingkan diri ke gurun-gurun tanpa ikut campur tangan lagi dengan dunia ini. Apakah seperti itu maksud Paulus? Jelas bukan demikian maksud Paulus. Meskipun dikatakan bahwa mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, mencari hal-hal yang di atas, tetapi bukan meninggalkan dunia ini. Karena kita memang masih tinggal di dunia ini. Bukan mengasingkan dunia dari dunia ini. Bukan mengasingkan diri kita dari dunia ini. Tetapi mencari hal-hal yang menjadi kehendak Kristus. Ini berarti bahwa semua tujuan, semua ambisi, semua kehendak, semua orientasi kehidupan kita diarahkan kepada Kristus. Maka perintah untuk mencari hal-hal di atas adalah perintah menghidupkan Kristus. Menghidupkan Kristus di dalam dan melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi mencari hal-hal di atas juga berarti menghidupkan Kristus melalui perkataan, melalui pemikiran kita, perukuran kita, dan juga semua laku kita. Yesus Kristus hidup dalam segala aspek kehidupan kita. Itu mencari hal-hal yang di atas. Jadi dengan demikian orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diharapkan dapat menjalani kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Menjalani kehidupan di dunia dengan pola pikir surgawi. Tinggal di bumi, tetapi menjalani kehidupan dengan pola pikir kerajaan surgawi. Tinggal di dunia ini, tetapi cara hidup kita adalah cara-cara hidup anak-anak Tuhan. Cara-cara hidup kerajaan surga. Meskipun kita tinggal di dunia, cara hidup kita
adalah cara hidup kerajaan surga. Bagaimana cara hidup kerajaan seperti itu? Itu lebih jelasnya ada di ayat yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Itu dijelaskan secara gamblang di bagian pasal yang ketiga 5 sampai 17 di sana. Maka berikutnya dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, mencari merupakan perbuatan yang kelihatan, seperti yang telah kita bahas tadi. Sedangkan memikirkan adalah motivasi dari sebuah perbuatan. Maka mencari dan memikirkan berjalan bersama menjadi satu kesatuan yang mengarah pada satu tujuan, yaitu Kristus. Maka dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 15, seolah-olah Paulus mengatakan bahwa salah satu ukuran kedewasaan orang percaya adalah dilihat dari pikirannya. Ini arah carana hukum. Dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8, pikiran seseorang terlihat dari cara hidupnya. Jelas dikatakan Paulus begitu. Maka pikiran yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam perbuatan seseorang. Maka diharapkan kita juga memikirkan hal-hal yang di atas. Karena pikiran kedagingan akan menghasilkan maut, sedangkan pikiran-pikiran yang di atas, pikiran-pikiran yang berpusatkan pada Kristus akan memberikan kita hidup. Maka harusnya sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus, pikiran lama diganti ke pemikiran yang baru yang berpusat kepada Kristus. Sama seperti sebuah PC ataupun laptop ataupun komputer yang sudah terlalu banyak virusnya, virus-virus jahat yang merasuki. Maka harusnya virus-virus itu kalau tidak bisa lagi dihapus, maka yang perlu adalah diinstal ulang. Install ulang supaya semua itu sudah berlalu. Demikian juga pikiran kita yang mungkin selama ini dipenuhi dengan kebencian, iri, dendam dan sebagainya, itu semua perlu diinstal ulang. Siapa yang menginstal ulang? Kristus, supaya diperbaharui. Pikiran lama diganti ke pemikiran yang baru yang berpusat pada Kristus. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 alasan mengapa kita mencari dan memikirkan. Alasan yang kedua berikutnya adalah kamu telah mati. Dikatakan begitu, kamu telah mati. Bahasa Karo, sebab kamu mati. Sebab kamu mati. Kamu telah mati. Persekutuan dengan kematian Kristus membuat kita telah mati juga bagi dosa. Kamu telah mati maksudnya itu mati bagi dosa. Kita telah mati dari cara hidup kita yang lama. Kita telah mati berarti tidak punya hubungan lagi dengan perbudakan dosa. Dengan kuasa dosa kita tidak punya hubungan lagi. Seharusnya dosa tidak mempengaruhi hidup kita lagi. Yang selama ini kita diperbudak atau dikuasai dosa. Tetapi kita sudah mati karena dosa, maka kita tidak punya relasi lagi dengan dosa. Tetapi sekarang harusnya bukan dosa lagi yang menguasai kita, tetapi Kristuslah yang menguasai kita. Kita mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Kristus. Jadi pengaruh dosa sudah tidak ada lagi, tetapi Kristuslah yang menggantinya, mempengaruhi kehidupan kita, yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka dalam 2 Korintus pasal 5:17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sedangkan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jika ada orang Kristen yang hidupnya masih belum berubah atau masih menjalani hidup sebagai manusia lama, kompromi dengan dosa, maka kekristenannya perlu dipertanyakan. Sudahkah benar Kristen? Kita layak disebut sebagai manusia baru dalam Kristus apabila kita meninggalkan kehidupan lama. Dosa tidak berkuasa lagi. Dosa tidak tinggal lagi dalam diri kita. Mematikan keinginan sifat duniawi. Apa dasarnya kita mematikan? Karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka alasan yang ketiga, kita dikatakan hidup tersembunyi. Dalam bahasa Karo dikatakan di akhir ayat yang ketiga, la iidah doni enda, sebab terbunyi ras Kristus ibas di bata. La iidah doni enda, sebab terbunyi. Apa yang tersembunyi ini? Siapa yang menyembunyikan? Yang tersembunyi adalah keadaan yang akan datang. Hidup yang tersembunyi bersama Kristus berarti hidup surgawi yang masih tersembunyi dan sedang menanti penyingkapan pada saat kedatangan Kristus kembali. Untuk sementara kehidupan surgawi masih disembunyikan, belum utuh, tetapi akan datang waktunya hidup itu dinyatakan dan sifatnya pasti. Sifatnya pasti. Saya secara pribadi
Yakin dan seyakin-yakinnya, sebagaimana janji Kristus, aku bukan meninggalkan kamu, tetapi akan datang seorang penolong bagimu. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Itu adalah surga. Ketika di mana Tuhan berada, kita juga ada di sana. Tempat itu Tuhan sendiri yang sediakan. Itu janjinya dalam Yohanes, bahwa di mana aku mempersiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Itu adalah surga. Jadi sekali lagi, disembunyikan berarti keadaan yang berkelanjutan sejak seseorang menjadi percaya pada Kristus. Yang tersembunyi adalah kemuliaan hidup bersama Kristus di surga nantinya. Itu masih tersembunyi saat ini, dan kita masih menanti penyingkapannya, penyataannya. Apa yang sekarang tersembunyi kelak akan disingkapkan pada saat kedatangan Yesus kembali. Sehingga diharapkan motivasi eskatologi ini, motivasi yang belum datang ini, motivasi yang nanti akan disingkapkan ini, menjadi salah satu dasar bagi kita menghidupi kekristenan kita saat ini. Menghidupi kekristenan kita saat ini. Sehingga pada masa lalu ketika jemaat percaya kepada Yesus, jemaat mati dan kemudian dibangkitkan bersama Kristus. Pada masa sekarang, jemaat hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Dan pada masa yang akan datang, kemuliaan hidup yang selama ini disembunyikan akan disingkapkan ketika Yesus datang kembali. Itu harapan kita. Dan harapan kita itu bukan harapan palsu, sebagaimana manusia ini sering memberi pengharapan palsu alias PHP. Jadi Bapak Nande Turang Rasenina, PJJ kali ini dihubungkan juga dengan hari ulang tahun sekolah minggu KKR. Saya mau membahas ini dari dua sisi. Satu dari sisi KKR sebagai organisasi ataupun kategorial. Satu sisi lagi KKR sebagai anak di tengah-tengah keluarga kita masing-masing yang masih mempunyai anak-anak yang sekolah minggu ataupun KKR. Pertama kita membahas bagaimana partisipasi kita, bagaimana wujud kepedulian kita kepada anak kita KKR di rumah kita masing-masing, keluarga lepas keluarga. Jadi bagaimana perhatian kita kepada anak kita? Apakah kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai nande sudah memperkenalkan Kristus kepada mereka dengan baik? Seperti yang sering kita dengar, salah benaran, lepak perduginan. Jadi artinya jika kita tidak mendidik memperkenalkan Kristus sejak dini kepada mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bertumbuh dengan baik di dalam Kristus? Kita mengatakan itu bukan tugas saya pendeta, itu tugas guru sekolah minggu. Bukan. Dalam perjanjian lama tidak pernah dikatakan, hei guru-guru sekolah minggu, ajarlah anak-anak. Tidak pernah dikatakan begitu. Tapi dalam pola pendidikan orang Israel, dalam Ulangan pasal yang ke-6, utamanya dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi fungsi pengajaran itu ada di tangan orang tua. Aku rasa kamu silit dengan anak sekolahnya. Fungsi pengajaran ada di tangan kita. Maka pada saat ini kita menghadapi COVID-19 ini, ada banyak waktu kita bersama dengan anak-anak kita. Mari kita manfaatkan, berdayakan waktu ini untuk memperkenalkan Kristus bagi anak-anak kita. Yang mungkin selama ini kita tidak punya waktu, tetapi hari ini kita punya waktu banyak memperkenalkan Kristus, memperkenalkan kebangkitan Kristus bagi anak kita. Utamanya kita menginjili anak-anak kita. Itu fungsi utamanya terhadap anak-anak kita. Maka saya mengatakan mengajak seluruh orang tua pada hari ini yang selama ini mungkin kita mengutamakan rumah itu sebagai dapur makanan fisik kita. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita bahwa rumah juga merupakan dapur rohani, memasak masakan rohani bagi kehidupan pertumbuhan rohani anak-anak kita di tengah-tengah keluarga. Jadi rumah itu tidak hanya berfungsi sebagai dapur untuk makanan perut, tetapi rumah itu juga berfungsi, keluarga juga berfungsi sebagai dapur rohani, memasak masakan rohani supaya pertumbuhan rohani anak-anak dapat berjalan dengan baik. Apalagi di saat ini kita punya waktu yang banyak bersama dengan anak-anak. Mari kita manfaatkan itu. Terkait KKR sebagai organisasi,
di gereja kita? Bagaimana perhatian kita terhadap anak-anak KKR di gereja kita? Fasilitas mereka, ruangan mereka. Di Pontianak sudah ada ruangan, di Palangkaraya juga sudah mulai dibangun. Sudah ada ruangan ini, ruang alat raga bagi anak kita, alat musik dan sebagainya. Guru-guru KKR yang kebanyakan, kalau di Runggun Palangkaraya, kebanyakan di antara mereka adalah permata. Berbeda dengan yang di Pontianak, kebanyakan dari orang tua. Bagaimana perhatian kita terhadap mereka? Ini juga perlu kita perhatikan. Mari kita melahirkan generasi-generasi terbaik bagi kemuliaan Kristus melalui gereja kita, melalui keluarga kita, dengan memperhatikan keberadaan anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Lahirkanlah generasi-generasi penerus untuk kemuliaan Kristus dari keluarga kita dan dari gereja kita. Sekali lagi, kita dibangkitkan bersama Kristus. Ada perbedaan hidup kita sebelum dan sesudah percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Salam sehat buat jemaat seluruhnya Palangkaraya, juga jemaat Tuhan di Pontianak. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.